kayaknya ada maksudnya deh Chelsea musim ini main di Liga malam Jumat yang satu itu nih. Iya. Ya termasuk ya tadi 4 besar sih kayaknya masih lah. Masih bisa turun langsung. Masih ya. Ya tapi kalau orang bilang kan ya lu lihat dong yang diturunin pemainnya siapa? Justru itu para fans Liverpool. Itulah kalau 3 pemain kalian nih yang kontraknya di akhir musim habis dan tidak diteruskan dan pergi, inilah yang akan kalian lihat tim Anda. Itu apa sih ngotot banget sama Liverpool. Lu iri gitu ya? Bukan. Santai, sabar. Kang Iwan sampai kaget tuh. Ada apaan sih kayak gitu? Gak bisa bilang, gak bisa ngunggulin, lu gak bisa. Yang lu bisa apa coba? Lu sampai prediksi lu kira-kira. Gue menyerahkan hasil ini di atas lapangan. Sama gitu. Dev semua juga menyerahkan hasil enggak. akhir di laga pertandingan itu. Akhir pekan kemarin kita disuguhkan oleh ajang dari FA Cup karena Liga Inggrisnya lagi off dulu. Jadi yang berlaga itu adalah FA Cup, dan yang bikin mengejutkan adalah beberapa klub besar dari Liga Inggris tersingkir pada Cuma satu klub besar. Emang ada berapa? Lu mau bilang Chelsea klub besar ya? Oh, iya dong. Oke. itu ada Liverpool, Yes. Chelsea, Tottenham, dan kemarin di putaran sebelumnya itu ada Arsenal yang gugur dari Manchester United. Sementara dua kota Manchester masih terus meneruskan tren positif di FA Cup, dan itu akan menjadi pembahasan di sini di Halftime Break bersama gue Dev Refri, dan kembali berdua bersama Bang DJ. Kan kita ngomong kemarin yang namanya FA Cup itu sering banget punya magisnya tersendiri. Ya, Jangan heran kalau ada kejutan, ada klub unggulan yang tumbang. Kejadian. tapi baru kejadian sebanyak klub besar yang nggak lolos tuh dia di musim ini sih gua rasa Bang DJ. Enggak juga, dari sebelum-sebelumnya juga pernah ada selalu. Masa ya? Klub besar tersingkir di sebelum masuk ke babak perempat final dan kalah oleh tim-tim di bawahnya gitu. Ya. Cuma kan kalau mau ngomongin Liverpool ya kita mulai dulu dari MU lah yang Ya, betul. buka ronde keempat FA Cup kan. Ya. Itu kan rame tuh di media sosial. Rame karena salah satu ya gue bisa bilang tanda kutip golnya dari Harry Maguire yang dimana tapi gue mau nanya dulu deh ke lu Bang DJ. Offset itu offset. Enggak, bukan masalah offset atau enggaknya. Di FA ini emang nggak pakai VAR ya? Atau? Gak tahu gue juga nggak ngerti. Cuma kalau gue kemarin kan bercandaan ya. Wasitnya udah kasihan bang lihat pemain ini selebrasi ya kan. Kalau misalnya kita selebrasinya udah di menit akhir kan, itu kan injury time kan. Injury time. Iya. Kayaknya nggak tega untuk dianulir kalau ngelihat VAR. Tapi mungkin kita bisa tanya sama netizen sebenarnya. Iya, betul. Teman-teman sobat Halftime Break, ini pakai VAR apa enggak sih? Kayak gitu. Tapi yang menarik Dev, Ya. di Kompas edisi kemarin, di edisi hari Minggu, salah satunya ditulis oleh Ihsan itu. Ya. Ya itu kemarin kayak MU menang di menit-menit akhir atau di saat-saat terakhir itu katanya Fergie time. Di zamannya Ferguson kan sering banget Manchester United tuh menemukan cara untuk bisa meraih kemenangan atau menunda lawan untuk menang atau bahkan Menggagalkan lawan untuk menang. Itu gol-gol telat, gol-gol terakhir. Iya. Dan katanya beberapa kali terakhir ini kan seperti itu kejadiannya. Masalahnya jadi korban kalau ditulisan komisioner Ruud van Nistelrooy yang punya nama besar juga bersama Manchester United. Tapi kalau ngelihat laga kemarin, Leicester sebenarnya udah berjuang luar biasa ya. Mereka main kompak loh, terutama di babak pertama. Itu makanya MU sempat tertinggal 0-1. 1 iya sih. 1. Beruntung di babak kedua 2 gol yang menjadi comebacknya Manchester United untuk terus menjaga marwah MU supaya bisa ya paling nggak sejauh mungkin lah melangkah di FA Cup tahun ini. Jadi kalau soal gol Harry Maguire, ya kalau dari POV gua, ya itu offside. Ya sebenarnya kita tahu lah gitu, maksudnya yang nonton bola dari gak usah dari replay bermain, dari cuplikan foto yang tersebar ya itu sebenarnya posisinya udah offside. Harusnya. Tapi makanya jadi MU pertanyakan gitu. layak menang. Lu punya statistiknya nggak? Punya dong. Coba.
Kemarin apa ya planningnya? Kalau gua ngeliat Biar dari sobat Unmas tahu lu tuh keren gitu, lu tahu semuanya gitu. nih buat yang kemarin minta gantiin gua nih, gua tunjukin statistik. Sabar. Kita nggak mau tunjukin karena waktu. Sekarang tunjukin. Oke, jadi statistik yang gue bawa di sini memang MU lebih unggul dari Jelas. Leicester dari segala segi bahkan Bang DJ. Betul. Mulai dari big chance, terus juga passes, terus juga tackle, intercept semuanya MU unggul dari segi statistik. Tapi yang gue sorotin di sini, yang pengen gue lebih dalami itu dari para pemainnya juga Bang DJ. Karena MU kan pertama kali mendebutkan seorang Patrick Dorgu. Ya, kemarin ya. Kalau dia bermain di babak pertama, dan di sini secara statistik gue melihat untuk seorang debut di MU cukup lumayan bagus. Gue menilai dari akurasi passing. Ya. Akurasi passing itu Lebih dari 80% itu udah cukup kayaknya bagus. data lu sama sama gue kayak. Iya dong. Yang namanya statistik tidak Oh iya, bohong. statistik harus sama Harus ya sama, kan? betul. Iya kan? Iya. Paling deviasinya 1% ya kan? 1%. Gitu. Iya kan? Sama yang gue soroti di sini dia dapat satu chances yang shootingan ke atas sama satu end passing yang gak nyampe tuh. Betul. Nah buat gue di situ Patrick Dorgu sudah melakukan yang cukup oke lah untuk debut. Artinya apa buat Ruben Amorim? Ya artinya dia mendapatkan satu pemain yang gak zong-zong amat lah gitu. Maksudnya kita nggak bisa menilai dia dari satu pertandingan ini kan. Gitu. Maksudnya nanti harus coba lihat. Tapi at least dari apa yang ditunjukkan oleh Dorgu di melawan Leicester kemarin itu ya menandakan bahwa pieces by pieces di posisinya yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim ini sudah mungkin belum bisa gue bilang terpenuhi, tapi bisa bisa artinya bisa dieskalasi lebih nanti untuk dalam laga bisa ada improve lah. Betul. Gitu. Iya. Dan Gua highlight gue di situ untuk MU lawan Leicester. Sisanya sih kan karena paling Kobbie Mainoo ya di ini kayak Kobbie Mainoo menjadi target sasaran dari Ruben Amorim ini Bang DJ karena terakhir kan kita tahu dia dicoba di posisi false nine, dan ketika lawan Leicester kemarin Mainoo ini dicoba di posisinya nomor 10 tapi sebelah kiri gitu. Dan kalau dilihat dari statistik yang gue bawa nih Bang DJ, bermain 60 menitan kurang lebih dari 60 menit. ya. Tapi karena gue menilai dari akurasi passing kayaknya sih Kobbie Mainoo kurang berkontribusi di posisi tersebut. Iya memang sebenarnya kan kita tahu lah posisi awalnya Kobbie Mainoo seperti apa, tapi barangkali Amorim ya dalam latihan hari-hari dia melihat kayaknya nih lumayan punya potensi lebih nih. Kalau ditaruh di posisi Ya, dan dia juga masih muda kan, artinya tuh memungkinkan orang bisa berubah posisi. ya. Ya MU yang jelas setelah menang lawan Arsenal, Leicester, mereka lolos ke ronde kelima. Ya. Sama dengan tim sekotanya. Manchester City. Setali 3 uang nih Dev. Ketinggalan duluan juga 0-1 di babak pertama. Gue pikir udah full time tuh Bang DJ, ternyata belum. Cuma berharapnya sih kalah mulu ya kan. Iyalah. Tapi akhirnya mereka bangkit kan. Dan seperti kalau pemain Harry Maguire, pemain senior menjadi penentu kemenangan, di situ juga ada Kevin De Bruyne yang jadi penentu kemenangan. Lawannya padahal Leyton Orient ya. Iya. Ya tapi memang itu tadi kalau pertandingan di FA Cup semua sengit, apalagi tim-tim non unggulan, tim-tim dari kasta yang kedua, kasta ketiga, mereka ingin menunjukkan sesuatu. Kalau menurut gua sih hal seperti itu. Dan yang menarik Dev, di sepanjang malam minggu itu tim-tim tamu yang bertanding itu banyak yang menang. Manchester City, Millwall menang di Ellen Road di kandangnya Leeds United. Burnley lawan Southampton ya. menang kan. Cardiff City menang adu penalti ngelawan Stoke City. Ipswich juga menang 4-1. Jadi banyak tim-tim yang bermain tandang itu bisa meraih kemenangan. Ya. Masih berlanjut tuh. Newcastle United juga menang 3-2. Itu laga seru banget lawan Birmingham City. Gila kalau gua Newcastle Birmingham ya, wah iya tuh. Iya kan? Birmingham. Nggak gampang lu buat iya. Newcastle bisa menang, dan akhirnya gue bilang salut juga Birmingham ambil perlawanan. Jadi tren tim tandang menang baru putus setelah laga Birmingham Newcastle di Amex Stadium. Di Amex.
Iya itu klub gua. Klub lu kan, Chelsea kan, kalah sama Brighton. Layak kalah sih emang. Layak kalah. Kenapa bisa kalah Chelsea? Kalau dari sisi permainan gua melihatnya Chelsea mandek Bang DJ. Dia mungkin bisa dibilang bisa build up, tapi ketika sampai di sepertiga terakhir Kayak bingung. bingung. Kayak bingung. Entah Chelsea nggak antara Chelsea nggak punya pemain kreatif atau kreativitas dari Cole Palmer yang biasanya keluar kemarin nggak muncul, dan itu sudah berlangsung di beberapa match sebelumnya yang dimana Chelsea nggak bisa menang, ya Cole Palmer nggak bersinar kayak yang kita tahu lah. Ya. Tapi coba deh, Dev. Gue pengen ngajak lu diskusi. Menurut lu taktiknya Maresca ini monoton gak sih? Monoton. Hah? Iya. Kayak nggak ada Padahal monoton. kreasinya gitu loh. Sejak rentetan Chelsea nggak menang, rata tuh, kalau gue bilang ya bahasa gue rata, Enzo Maresca nggak menunjukkan plan B atau nggak merubah apapun dari sistemnya, dia menjalankan ya udah sistem atau starting lineup yang sama gitu. Makanya. Padahal lawannya Brighton. Iya, makanya kan Di Liga kan juga Brighton ya memang kalah sama Chelsea kan. Ya. Tapi kan juga laganya sengit ya. Itu yang lo bilang. Pada waktu lawan Brighton di Liga, Cole Palmer bahkan bisa cetak 4 gol. Iya nggak tahu ya, maksudnya ini semua kritikan dari fans Chelsea terhadap Enzo Maresca pun sama gitu. Termasuk yang di Indonesia. Iya, termasuk yang di Indonesia. Lo ikut ini gak sih? The Blues Community itu? Belum jadi member kayak lo. Belum jadi member. Iya, tapi follow beberapa udah lah gitu. Jadi tapi kritikannya kayak gitu. Kurang lebih dari sistem yang diterapkan oleh Enzo Maresca, dia tahu, dan kita pun sebagai fans yang mengikutin Chelsea sudah tahu bahwa setelah lawan Everton yang seri itu kan Kosong ya. 0-0, Chelsea sulitlah dalam mencapai sebuah kemenangan, atau bahkan ketika ya kita tahu lah Chelsea sering unggul lebih dulu, habis Tapi itu permainannya nggak berkembang, malah membiarkan lawan mengeksekusi kita tuh dengan sangat-sangat nyaman gitu. Dan dari situ nggak ngelihat Enzo Maresca nambah, mungkin kalau nambah pemain terlalu apa ya, Squadnya kan juga masih gemuk. Iya, itu dia. Kemarin aja baru melepas Joe Felix. dan Alex Disasi juga ya. Alexisasi juga, dan dari situ mungkin kita nih para fans masih paham gitu, tapi kenapa nggak dari pemain yang ada, Enzo Maresca ini mencoba untuk menerapkan sistem yang berbeda lah, at least ada yang lo ubah deh dari Iya. apa yang lo terapkan Pakemnya sebelumnya. terlalu monoton sih menurut gue. Terlalu monoton ya. Iya kan? Permainan Chelsea itu udah kebaca sebenarnya sejak setelah lawan Everton itulah, Itulah. dan Enzo Maresca tidak ada perubahan. Seperti tidak ada melihat ke dalam introspeksi bagaimana sih gue mesti nerapin ini ya. Iya gitu. Dan Jadi jarang banget kita ngeliat MU yang di awal musim bisa kalau menang bisa nyetak 2 gol, 3 gol, 4 gol, bahkan yang 6-2 di Molineux gitu kan. Chelsea, Iya, tadi gue bilang apa? MU. Chelsea. Lo lihat Kang Iwan aja. Iya, jadi itulah yang dikritik dari kita para fans Chelsea, yang gue ikutin juga, yang gue lihat juga di sosial media untuk Enzo Maresca. Iya. Tapi memang kita sebagai fans sudah menuntut Bang DJ, karena Chelsea sudah keluar dari FA Cup, juara Conference League, dan posisi 4 besar, harga mati untuk Ya, Chelsea di akhir musim. tadi gue mau ngomong setelah Carabao Cup, gue nggak tahu tumbangnya di ronde Udah jauh keberapa, banget, ya kan? iya. FA Cup cuma sampai babak keempat, ya praktis peluang terbesar adalah Conference League, Conference League. ya kan? Tuh kalau juara gue rasa tuh bakal ini kali ya pesta gede-gedean. di Stamford Happy Bridge. kita, karena terakhir trofi kan murni pas zaman Thomas Tuchel. Iya. Iya, itu udah 5 tahun Chelsea tuh lalu. udah pernah juara Liga Champions 2 kali. 2 kali. Winners Cup kayaknya pernah deh. Super Cup itu sekali di bawah. Enggak, winners. Ya, zaman dulu ada Piala Winners. Gue lupa pernah apa enggak ya. Yang mempertemukan tim-tim yang juara piala di masing-masing negara. Oh iya, pernah 2 kali atau 3 Europa kali. League Europa pernah. League 2 kali. Iya kan? Kayaknya emang kalau bener dilengkapi dengan Conference League. Kayaknya ada maksudnya deh Chelsea musim ini main di Liga malam Jumat yang satu itu deh. Iya. Ya termasuk ya tadi 4 besar sih kayaknya masih lah. Masih bisa turun lah. Masih ya. Ya, segala satunya itu Segala kan sesuatu. indah Padahal enggak juga. padahal enggak juga ya kan. Tapi Chelsea kalah sama Brighton sih menurut gua ya nggak kejutan-kejutan amat. Karena Brighton memang lawan yang cukup kuat. Yang paling gila itu ya kemarin Liverpool.
pemuncak klasemen sementara Liga Inggris dan juga pemuncak fase Liga di Champions League Iya. disingkirkan oleh Oleh tim yang berada di juru kunci divisi Championship. kedua Liga Inggris atau di Championship. Ya tapi kalau orang bilang kan, ya lu lihat dong yang diturunin pemainnya siapa? Justru itu para fans Liverpool. Itulah kalau 3 pemain kalian nih yang kontraknya di akhir musim habis dan kita teruskan dan pergi, inilah yang akan kalian lihat tim Anda. Itu apa sih ngotot banget sama Liverpool? Lu iri gitu ya? Bre? Bukan. Santai, sabar. Kang Iwan sampai kaget tuh. Ada apaan sih kayak gitu? Gue nggak tahu lu ngikutin di sosial media apa enggak. Terakhir itu ada yang lagi rame satu orang sih sebenarnya. Salah satu fans Liverpool yang cukup apa ya? Ada namanya nggak? Nggak ada. Nggak usah disebutin nanti. Dia apa namanya? Dia fans Liverpool, tapi kerjaan dia di konten di sosial media ini hanya ya mungkin bahasa gue cuma nyampah aja, cuma marah-marah aja gitu, mengagung-agungkan Liverpoolnya dia lah. Ya, tapi kan namanya fans Liverpool ya dia harus mengagungkan Liverpool. Gimana sih? Masa dia mengagungkan pihak? Enggak, gue nggak ngerti sama jalan pikiran lu maksudnya apa? Ya justru ini akibat apa namanya? Lu terlalu mengagung-agungkan Liverpool sampai ya nih lu lihat realitanya nih gitu. Gini deh, laga kemarin, ya kalau menurut gue, ini Liverpool turun dengan masih 4 kompetisi yang dia harus ikutin. Ya. Tengah pekan ini aja dia mau ketemu Everton. Iya betul. Di Liga, posisi dia cuma 6 poin. Dia butuh menang lawan Everton untuk bisa 9 poin. 9 poin aja belum jadi garansi. Mengingat masih 14 pertandingan kan, Ya. baru 24 pekan kan. Ya. Nah, di Piala Liga, ya mereka udah nyampe di final. Di Champions League juga mereka masih nunggu lawan di 16 besar. Iya. Di Kompas kemarin, Isan juga nulis tuh. Ya memang sempat nulis. Kayaknya ini Liverpool tsunami trofi nih. Dalam 25 hari kayaknya mereka akan memang agak kebalik kan. Baru pekan lalu mereka menang lawan Spurs 4 gol tanpa balas. Tiba-tiba menghadapi tim yang ya, tadi pagi waktu ketemu orang dia kalah sama itu kan pernah di Premier League kan Bang Plymouth. Itu Portsmouth, gue bilang gitu. Ini beda, gue bilang kayak gitu. Iya kan? Kalah satu mas. Ya pemain yang diturunkan Arne Slot emang benar-benar rotasi. Walaupun ada pemain-pemain senior yang tadi malam menurut gue beberapa sih. bapuk sih mainnya. Alfred Elliott juga jelek banget mainnya. Iya. Kalau yang gue lihat seperti itu. Jadi sebenarnya ya nggak salah juga. Mungkin Arne Slot mengorbankan. Ya mungkin niatnya juga nyampe kalah juga gitu kan. Kalahnya juga tendangan penalti. Walaupun Bad luck sih emang itu. ya lawannya juga mainnya gila menurut gue sih. Kemarin gue nonton kan gue sampai WhatsApp lo, Dev nih mau tersingkir nih Liverpool nih. Masih menit 70 gue WhatsApp lo. Karena gue ngeliat kok buntu banget mainnya si Liverpool ini gitu. Enggak yang pengen coba gue sampaikan coba apa namanya ini loh ketika kalau misalkan di Liverpool ini nggak ada salah Lu mau bilang Muhammad Salah pergi, Van Dijk pergi, PA gitu mungkin PA yang bisa jadi motornya pemain inti di tengah aja tuh McAllister, Gravenberch sama Szoboszlai gitu. Dan maksud gue pengen ngasih gambaran sedikit lah itu apa namanya bersyukurlah bahwa pemain Liverpool sampai saat ini gak ada yang cedera. ya Gitu. penting itu. Ya makanya diistirahatkan sejumlahnya. Nah sebenarnya jangan-jangan ini juga gayanya Arne Slot untuk ngasih lihat ke pemilik, kan pemilik nanti pelit nih. Iya kan? Gua mainin pemain akademi lu kayak begini nih jeblok. Kalau menurut gua kayak gitu ya. Oke. Jadi kehilangan kesempatan untuk quadruple. Tapi paling nggak bisa. Ya tadi pagi gua WhatsApp lo masih bisa treble. Kan masih bisa dibilang treble. Iya treble winners dalam artian mereka punya 3 gelar. Masih bisa final lawan Newcastle United kan? Ya kan emang final kan. Ya. Liga Inggris kalau bisa menang lawan Everton, kontrol 9 poin terhadap pesaing kan cukup lumayan itu kan. Ya walaupun di UCL nggak gampang, tapi kalau mereka bisa dapat 3-3 ini ya mengulang tahun 84 yang gue bilang udah lama. udah jauh, udah lama Iya. banget. Tapi menarik nih Dev. Ya. Terakhir kali Liverpool tersingkir di FA Cup dari tim yang berada di bawah mereka kastanya gitu ya. Kan kalau Liverpool main di Premier League gitu ya. Iya. Itu tahun gue lupa tahun 84 atau 88 lawannya Brighton. Yang nyingkirin Liverpool. Brighton hari itu berarti belum di Premier League.
ya udah lama banget. Oh, ini maksudnya cocok kalau lagi di kondisi sekarang sama yang waktu itu. Iya, makanya ya kekalahan yang sebenarnya kalau gue lihat dari skuad pemain diturunkan, ini bukan tim utamanya Liverpool. Iya. Cuma tetap aja. Cara gue menyadarkan what if para pemain Liverpool yang cedera yang diturunkan pemain ini gitu. Ya maksudnya. benar. Itu salah satu kelebihan ketika beberapa tim yang lain itu mengalami yang namanya gonta-ganti pemain cedera. Ah, itu. Liverpool masih aman. Nah itu maksudnya. Tapi jangan-jangan emang stylenya ini yang membuat pemain-pemain sedikit terhindar dari cedera adalah bagaimana seorang Arne Slot menerapkan strategi yang pas, yang bisa kadang-kadang berubah bukan antar satu pertandingan ke pertandingan lain, kadang-kadang dari satu babak ke babak yang lain. Babak pertama babak kedua beda tuh. Iya. Cara bermainnya. Oh, kemarin itu Dev, menit terakhir tuh kalau gol sundulan dari Darwin Nunes. masuk tuh panjang lagi. Tapi ya memang nasibnya Liverpool cuma sampai di sini, Iya. ya kan? Dan inilah membuktikan bahwa permainan di atas lapangan tuh mengalahkan statistik sih Bang. Iya benar. Statistik itu statistik, Ya, fakta. data, benar. Betul. Tapi kadang hasil akhir ya nggak seperti itu, Betul. ya kan? Kayak tadi tuh OB di atas tuh, Bang. Gimana tadi? Lu ngomongin Liverpool ujung-ujung paling juara Piala Liga sama kayak musim terakhir Jurgen Klopp. Iya. Ya bisa juga ya kan? Iya, Orang Liga masih panjang. Liga masih panjang. UCL siapa yang berani jamin nanti kalau Liverpool di fase gugur lawan Inter Milan menang? Ya kan, itu kan fans Inter Milan. Ya nggak apa-apa. Iya. Gua kan Daripada sama Chelsea kan nggak mungkin. Nggak mungkin, gua Di nggak conference bilang nggak ketemu juga. Iya, gua kan nggak bilang. Iya kali. Kayak gitu. Tapi ya buat fans Liverpool, Nah. ya ini tenang aja lah. Kan awal musim Arne Slot masuk kan tenang, ini musim transisi, musim perdana. Jadi gak usah. Tapi tetap gue yakin, ya lo kesel juga kan. Gue rasa Senin ini mereka pada sialan lagi pakai kalah lagi. Banyak yang nggak nonton gue rasa. Iya. Karena dianggap Udah dalam lah. hasil. Iya benar. Gitu. Nyata ya. Tapi kesimpulan dari match ini Bang DJ yang bisa gua ambil adalah itulah indahnya sepak bola Bang DJ. Emang sepak bola indah. Iya. Kan ada pemain bola Indonesia namanya Indah. Indah siapa? Indah hari-hari gue. Kenapa? Lu bilang Indah kenapa? Iya karena Jangan lari dong. Indah kenapa? satu yang tadi udah gue sebut statistik tuh nggak menjamin hasil akhir dari sebuah pertandingan. Sama yang udah lu sering sebut juga di sini kalau untuk ajang FA ataupun Carabao Cup itu tim-tim yang di di kasta bawah atau di Ya, bawah artinya Premier League itu punya keinginan besar untuk bisa memenangkan tiap matchnya di ajang-ajang seperti ini, dan itu dibutuhkan itu ditunjukkan oleh si Plymouth ini gitu. Dan indah lah. ya nggak apa-apa lah. Arne Slot kadang mesti seperti itu, walaupun ya ada yang bilang juga, nih Liverpool musim ini kalahnya sama tim-tim gak jelas. Nottingham Forest, PSV Eindhoven, Ya sekarang Tottenham Hotspur. Iya, betul. Emang Spurs bukan tim yang jelas. Mana jelas Bang DJ, kalah-kalah mulu kayak gitu. Kayaknya sama Aston Villa kan juga tersingkir. iya tersingkir. Spurs ya kan. Oke. Ya gue mau pindah nih Bang DJ. Pindah kemana sih lu? Dari kemarin ada rencana mau pindah, mau hijrah. Udah di sini aja di half time break bareng gue sama banyak yang besok-besok lu bawa tamu dong. Pembahasannya. Oh pembahasannya. Iya. Gue Pokoknya pikir lu lu kesini. ngomongin rencana lu yang hijrah mau kemana lu. Tengah pekan ini ada Liga Champions ya Dev. Playoff Liga Champions ya. Iya. Ada 8 pertandingan. Kurang lebih 8 pertandingan. Rabu dini hari sama Kamis dini hari ya. Iya. Itu laganya seru-seru sih. Lumayan. Yang gue inget di hari pertama Brest ketemu Paris Saint-Germain. Betul. Ini kayaknya milik Paris Saint-Germain. 1 hari setelah undian playoff, Paris Saint-Germain ketemu sama Brest. Yes. Menang 5-2 Di Liga ya. di Liga. Itu ada Ousmane Dembele, si Goncalves Ramos. Ousmane Dembele lagi keren-kerennya itu, nyetak gol mulu. Iya. Iya kan? Kalau lagi gacor mengerikan emang Dembele itu. Sporting ketemu Dortmund. Ya kan? Juventus ketemu PSV Eindhoven. Iya. Nah, yang paling seru Manchester City Highlightnya ketemu ini. Madrid ya kan. Gitu. Jadi Madrid sama Dortmund 2 finalis musim lalu main di playoff ya.
Ya itu Indonesia Full. Iya, itu lagi-lagi ya kan. Jadi City sama Madrid Iya, iya. ini menjadi Jadi highlight lah di tengah pekan ini Bang. ya, dan ini menjadi pertemuan keempat mereka dalam 4 musim beruntun. Keempat memang ya. Oh iya dia. Iya, dalam 4 musim. Enggak, musim maksudnya beruntun. keempat tuh 4 musim beruntun. musim beruntun. Ya kan ada Iya. pertandingannya home and away, home and Iya, away betul, gitu kan. Betul, betul. Dan ini menjadi laga yang menarik. Soalnya City lolos terakhir ya kan. Ya kondisinya sama kayak dia waktu di FA Cup kemarin Bang DJ, kebobolan duluan tapi berhasil di comeback. Oh, yang waktu laga terakhir di iya, fase 3 ya. Ya. Gitu. Main di City dulu, main di Etihad dulu Bang Ya, DJ. dengan kondisi Real Madrid kemarin weekend Imbang. imbang 1-1 dengan Atletico. Tapi Kylian Mbappe panas kakinya berarti. Soalnya dia cetak gol loh buat Real Madrid. Iya. Ya kan? Datang ke Etihad menghadapi City yang secara moral juga lagi bagus-bagus aja. Karena kemarin baru menang untuk lolos ke ronde kelima. Walaupun secara skor akhir menghadapi tim biasa-biasa aja cuma menang 2-1. Pertanyaannya, laganya mau seperti apa? Lu punya data apa? Untuk di laga City sama Real Madrid ini gue belum bawa data yang kayak gimana. Iya, tapi lu prediksinya seperti apa? Tapi kalau prediksi gue, buat gue ini salah satu match yang ya bahasa gue final kepagian lah, tetap gitu karena Menurut gue sih nggak final kepagian juga, orang bukan dua tim yang lagi keren. Kalau final kepagian tuh Liverpool ketemu Barcelona yang lagi oke. iya oke, baik. Enggak maksudnya Kemarin ada yang bilang lini depan MU terbaik siapa? Termahal iya katanya gitu. Kadang-kadang julid banget ya kalau orang komen ya. dan gak dia ngomong kayak gitu juga sih kemarin. Ada di komen Oh, di kita. komen, Iya. iya. Nggak, untuk City lawan Madrid ini gue nggak bisa bilang, dan gue pribadi nggak bisa juga ngunggulin mana yang menang karena gini Bang DJ. Nggak bisa bilang, nggak bisa ngunggulin, lu nggak bisa. Yang lu bisa apa coba? Lu sampai prediksi lo Gue kira-kira. menyerahkan hasil ini di atas lapangan aja Sama gitu. Dev semua juga menyerahkan Oh, hasil enggak. akhir di laga pertandingan itu. Tapi kan kita duduk di sini ngobrol kira-kira seperti apa. Ya gitu. ini gue jelasin. Nah. Tapi kalau ditanya ngunggulin siapa, tapi kalau match akan berjalan seperti apa, kalau gue melihatnya City akan tetap memegang kendali pertandingan di sini. Cuman hati-hati, maksudnya kalau di video sebelumnya mungkin gue bilang Real Madrid dan Atletico Madrid merupakan tim-tim yang ketika mengandalkan transisi serangan balik itu cukup mengerikan. Ya. Nah, City kan lini belakangnya ini lagi cukup jelek ya, lagi cukup bobrok lah. Nah, khawatirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan Real Madrid. Yang jelas Real Madrid memang punya kecepatan para pemainnya. Sekali lagi kita ngomongin Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior. Ya. Bahkan Henry kalau lagi dimainkan lagi oke-okenya. Itu punya sisi menakutkan buat lini pertahanan lawan. Itu. Tapi masalahnya Tapi jangan dilupakan juga, maksudnya kalau Kevin De Bruyne dan para penyerang City-nya juga lagi pada on fire, ya bisa mengerikan juga sebenarnya. Ditambah lini belakang Real Madrid-nya juga yang lagi compang-camping. Kemarin Iya. kan usai derby Madrid si Farkas juga Lucas Vazquez cedera. Iya. Jadi gila itu pemain belakang termasuk Makanya. siapa pemain Jerman tuh? Rudiger juga cedera. Gitu. Siapa yang mau diturunin sama Ancelotti ya? Gue sih kemarin karena ketika melihat melawan Atletico gue cukup impresi sama back mudanya dia si Asensio, gue bahasnya nah itu dia. Nah cuman partnernya ini nih si Tchouaméni gue agak ragu sebenarnya kalau untuk Ini kan emang sebenarnya lebih ke ya makanya yang bertahan kan atau gelandang pengangkut air ya kan. iya kan, tapi kan karena back yang ada mau nggak mau dia nih yang pesen di back nih. Gitu. Gue agak khawatir dah. Nah, makanya kalau dibilang ngunggulin siapa, ya gue pengen lebih pengen atau lebih ya udah gue serahin aja nanti di atas lapangan kayak gimana deh, gue pengen enjoy. Dan memang Gitu. pertemuan besok ini agak beda ya. Kalau di 3 musim sebelumnya mereka bertemu tuh dengan squad yang lagi bagus, lagi keren-kerennya Gitu. yang bisa menggaransi ini laga akan berlangsung sangat ketat, bahkan berlangsung terbuka. Itu dia. Bahkan waktu yang sampai agregat bisa 6-5 atau itu kan luar biasa. Iya. Tapi memang
Waktu zamannya Karim Benzema masih ada tuh yang terakhir itu tuh. Nah. Itu. Ya ini kayaknya seperti kayaknya kurang greget ya. Apalagi Bang DJ yang perlu diingat ini tuh 2 leg. Bisa jadi ada yang salah satu Sebelumnya klub juga ini- mereka ketemu selalu 2 leg, mereka nggak pernah ketemu di final. Lo enggak maksudnya bisa jadi di leg pertama mereka bermain dengan hati-hati nih. Ntar ngegasnya baru di leg kedua. Bisa, Tuh, bisa. makanya gue lebih prefer untuk ya udah Jadi enjoy aja dia. kalau menurut lo hasilnya apa? Lu kan bisa bilang Madrid seri sama Atletico benar tuh. Iya kan? Baru 1. Ya nggak apa-apa. Segala sesuatu dimulai dengan angka 1. Iya sih. Iya kan? Habis itu balik lagi ke 0. Shit. Jadi menurut lu gimana? Main di Etihad Real Madrid lah memang tipis Bang DJ. Lu bilang tadi ini pertahanan Madrid sana sini, tapi lu pegangnya Real Madrid ya. Iya. Menang tipis. Menang tipis. 4-3 juga menang tipis tuh. Iya, mau 4-3, mau 3-2, mau 2-1 menang tipis. Feeling gua ada 1-0. tim yang nggak bisa cetak gol. Oke. Itu aja ya lu. Iya, feeling gua, feeling gua. Itu juga prediksi sih. Memang di playoff ini Madrid menghadapi City adalah menjadi highlight, walaupun Juventus PSV juga. Terus mantan juara juga ketemu Celtic dengan Munich. Tapi kayaknya ini harusnya menjadi game Bayern Munchen, ya kan? Oh iya. Yang lainnya siapa ya? Gue lupa. Monaco Benfica sama ini tim kesayangan lu nih Feyenoord AC Milan. Sayangan dari mana ceritanya? Wah, Arne Slot ya. Arne Slot mantan timnya emang AC Milan, tapi ngeri loh. Banyak pemain barunya. Squadnya. Nggak, pemain barunya lagi oke tuh. Iya, makanya. Kemarin Joao Felix nyetak gol, kemarin Jimenez cetak gol. Artinya kalau mereka bisa bertahan sampai akhir musim, Ya. ya AC Milan, apalagi AC Milan nih punya DNA Eropa, Iya betul. ya kan? Itu. 7 kali ya juara ya. 7 kalau nggak salah. Tapi kalau belajar sejarah sih, setahu gue Inter Milan yang treble. Dan tapi memungkinkan Milan sama Inter ketemu di Ketemu di 16 besar ya. Ya, tapi kalau Nantilah lolos dulu dari kita Feyenoord. kita lihat hasil dari Iya. playoff ini ya betul. Oke, Bang DJ. Ini dulu ya. Ini dulu Kita untuk ngobrolin pembahasan hari review FA Cup sama sedikit preview untuk Liga Champions. Ya. Mungkin nanti setelah Liga Champions playoff-nya yang putaran pertama selesai, kita ketemu lagi Di pembahasan Liga Inggris Iya. seminggu depan. Chelsea. Ya tunggu-tunggu aja deh. Ya kan? Iya. Ya gimana pun caranya 4 besar harga mati Buat siapa? buat Chelsea dong. Nggak bisa ya. MU bangkit. Sampai ketemu lagi di halftime break berikutnya. Thank you, guys. Bye.